Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu masalah kepengurusan kartu kependudukan. Di antaranya yang kemarin saya urus itu adalah KTP sama KIA. Anak saya yang masih di bawah umur ya. Aku harus punya KIA. Kalau KTP kemarin punya saya itu gara-gara KTP saya itu rusak, rusak tulisannya pada apa namanya nggak jelas, apa namanya kabus untuk KTP saya. Untuk punya istri saya itu kemarin kasusnya karena hilang. Kemudian saya coba browsing ternyata bisa diurus secara online teman-teman. Jadi kita nggak perlu ke kantor Dukcapil ya. Dan untuk kabupaten saya sendiri, saya tinggal di Boyolali, di samping Bandara Adi Sumarmo. Sementara KTP saya berada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, beda kabupaten. Dan untuk mengurusnya, saya pikir terlalu banyak menyita waktu ya, karena jaraknya juga perlu waktu. Sementara saya harus kerja, saya bingung. Akhirnya saya browsing. Nah, saat browsing itu saya menemukan berita bahwa identitas kependudukan, KTP, KK atau apapun itu bisa diurus secara online, teman-teman. Nah, kemudian saya cari, saya menemukan informasi bahwa di daerah Grobogan itu ada aplikasi namanya e-Simple, E-S-I-M-P-L-E, Simple. Kemudian saya coba cari aplikasi tersebut di Play Store, ada. Kemudian saya download, saya install, kemudian saya proses. Dan prosesnya itu sangat mudah. Contoh begini, kalau saya kasusnya karena KTP-nya itu rusak, saya tinggal memfoto aja, nanti di situ ada perintahnya, ikutin aja perintahnya. Eh, Kalau KTP rusak itu kita tinggal foto aja KTP kita yang rusak, sama berisik ada motor lewat knalpotnya brong. Sama fotokopi sama foto kakak kita, jadi kakak kita harus kita foto juga. Jadi kita tinggal nanti kita kirim di aplikasi tersebut, kemudian nanti di aplikasi tersebut akan menunjukkan informasi-informasi update-nya bahwa laporan Anda diterima gitu. Nanti tunggu aja 1 kali 24 jam, nanti berubah statusnya, KTP Anda diproses, nanti tunggu lagi. Nggak lama sih, nggak sampai 24 jam kayaknya. Kemudian ada lagi informasi KTP Anda sedang diproses begitu. Dari situ kemudian nanti statusnya berubah lagi di status di aplikasi e-Simple itu ya, nanti akan update statusnya. Yang terakhir itu adalah KTP Anda siap diambil. Nah, begitu teman-teman. Tapi punya saya belum saya ambil waktu itu. Karena yang saya urus itu nggak cuma satu, selain punya istri saya yang hilang sama punya saya yang rusak itu juga saya pelajarin lagi, ternyata ada bisa mengurus KIA. Nah, kebetulan anak saya yang dua itu masih belum 17 tahun, jadi belum bisa mengurus KTP, jadi saya buatkan KIA. Nah, kalau untuk punya istri saya karena kasusnya KTP-nya hilang, itu harus melampirkan bukti surat keterangan hilang dari kepolisian terdekat ya. Kalau saya lapornya ke Polsek Ngemplak sini. Nanti kita foto, laporan itu kita foto, itu aja bahwa KTP-nya hilang. Kalau kasus KTP hilang itu simpel ya, cuman itu aja, cuman difotokan bukti laporan kepolisian itu aja. Sama
kakak juga sama difotokan kakaknya. Udah, kalau KTP rusak tadi KTP-nya yang rusak difoto sama kakaknya juga. Begitu teman-teman. Nah, untuk KIA itu juga rasanya dua, ada tiga foto selfie anak tersebut yang kelihatan wajahnya penuh ya, jelas. Kemudian akte kelahirannya sama kakak. Kalau untuk KIA ya, tiga itu. Sama nanti setelah itu masuk, laporan diterima, eh, diproses, kemudian siap diambil. Jadi dari kasus kemarin itu punya saya itu, setelah semua kartu saya tadi statusnya itu siap diambil, itu saya coba lagi login di aplikasi eSimpel. Kemudian kok eSimpelnya nggak bisa di apa namanya, kita nggak bisa login gitu loh, gagal login terus. Mungkin kalau di situ pemberitahuannya sedang dalam perbaikan gitu. Jadi terus saya bingung nih, kan saya mau tanya, ini siap diambil maksudnya apakah kita harus mengambil ke dukcapilnya sana ke Gerobogan atau bisa diwakilkan gitu maksudnya. Kemudian saya coba di YouTube ketemu dengan orang Gerobogan juga. Saya tanya, dia nggak tahu karena dia bukan bagiannya ya, dia simple G. Simple G itu maksudnya dia tutorial, tapi tutorialnya tuh bukan tutorial e-simple, aplikasi e-simple, tapi simple G. Simple G itu beda teman-teman. Simple G itu mengurus kayak apa ya? Kayak dia orang orang pemerintahan gitu, anggota anggota. Maaf teman-teman kejeda karena saat saya record itu data nggak saya matikan, jadi ada temen kantor nelpon mau tanya, ya udah dulu ya. Oke, sambung lagi tadi sampai di mana ya? Kita nggak bisa login di, oh ya saya tanya di orang Simple G tadi ya, ternyata beliau menjawab, oh maaf Pak, saya itu kurang tahu kalau Simple, saya Simple G, beda beda jalur, bilangnya intinya gitulah. Oke deh. Ya udah, kemudian saya memutuskan, kurang lebih sebenarnya jadinya tuh sebentar, maksudnya cuma beberapa hari lah gitu loh, dengan empat itu tadi, dengan empat, dua KTP dua KIA gitu. Itu sebenarnya jadinya sebentar. Lamanya tuh gara-gara saya belum sempat ngambil karena statusnya siap diambil, saya belum ngambil. Kemudian saya memutuskan karena KTP mau dipakai untuk persyaratan fotokopi KTP untuk vaksin itu kan harus pakai fotokopi KTP ya istri saya, karena nggak ada fotokopian sama sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk Senin pagi itu saya mau berangkat yang Gerobokan ke Dukcapil tersebut. Ternyata eh, pekerjaan saya itu lumayan banyak hari Senin itu, jadi nggak jadilah intinya gitu, nggak jadi ke Dukcapil. Kemudian saya telepon kakak saya di Gerobogan, kebetulan kakak saya juga pengurus RT ya, jadi saya mau tanya sebenarnya, saya bukan tanya masalah KTP ya, saya tanyanya tuh masalah mau konfirmasi ngasih tahu berita intinya gitu aja. Kemudian kakak saya bilang bahwa ini loh KTP-mu sudah datang. Loh, nah kok KTP saya sampai rumah sana? Iya diantar sama Buwo bilang. Buwo itu kan apa ya? Istrinya Pak kami tua ya, Pak. Ya, itulah. Dikasihkan. Jadi urutannya itu dari Dukcapil itu nanti kalau nggak salah dikasihkan ke kecamatannya mana. Karena alamat saya Gerobokan, makanya KTP tersebut itu dikirim sampai tempat teman-teman. Kita nggak perlu ke Dukcapil atau dikirim lewat pos itu juga enggak. Jadi KTP tadi dari Dukcapil itu dikasihkan ke kelurahan, ke kecamatan dulu mungkin ya. Saya kurang tahu yang jelasnya. Mungkin akan ada tingkat-tingkatannya kecamatan, dari kecamatan dikasihkan ke kelurahan, dari kelurahan diserahkan ke RT-nya masing-masing. Nah, itulah kemarin alhamdulillah nggak perlu ribet-ribet ke sana. Kita cuma dari rumah. Saya cuma dari rumah dan nggak keluar biaya sepeser pun. Ya dibilang nggak keluar biaya, ya kita modal kuota kan, kita harus online.
kita harus online dulu. Oke teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu informasi yang saya bisa berikan bahwa sekarang mengurus KTP sini contohnya ya, saya kasih tahu bahwa ini buktinya bahwa saya nggak tunjukin depannya. Ini KIA ya, KIA anak saya. Kemudian ini juga KIA anak saya nomor 2. Kemudian ini KTP saya, KTP saya yang rusak itu ya. Kemudian ini KTP istri saya. Jadi semuanya ada 4. Nih teman-teman. Nih. Itu punya Oyin. Jadi ada 4 teman-teman ya. Nah ini dikirim tanpa keluar biaya spesial pun. Dikirim sampai rumah kita melalui pejabat daerah ya. Ya mulai dari kecamatan, kelurahan, artinya gitulah dikirim, nggak lewat via ekspedisi itu enggak, dan gratis semuanya dikirim. Jadi teman-teman yang punya masalah dengan kartu identitas, KTP, KK atau perpindahan atau akte itu bisa diurus secara online tanpa keluar dari rumah atau kita tanpa keluar biaya. Jadi itu informasi yang saya sampaikan hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Semoga membantu. Mungkin teman-teman ada yang punya masalah hal seperti ini, walaupun posisi Anda di luar kota ya, bisa dengan sistem online tadi. Tapi beda kabupaten, beda aplikasi namanya. Kalau di Pekalongan itu aplikasinya beda lagi. Kalau karena kebetulan di tempat saya Gerobokan namanya adalah aplikasinya adalah eSimple, dan sampai sekarang nggak tahu eSimple, saya cari masih belum ada di Play Store, mungkin lagi dalam pembenahan atau nggak tahu saya. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu untungnya punya saya ini sudah jadi gitu. Setelah saya pakai eSimple itu gangguan, tapi statusnya itu sudah siap diambil. Nah, begitu saya mau konfirmasi lagi ternyata eSimple-nya sudah nggak bisa dibuka. Nah, alhamdulillah teman-teman. Begitu eSimple-nya gangguan sampai sekarang ini berapa lama ya? Ini hampir 2 bulan kali ya gangguannya ini. Masih belum bisa dibuka aplikasi eSimple-nya. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang punya kendala masalah KTP, masalah KK atau apalah, diurus secara online. Anda browsing aja di Google bagaimana cara ngurus KTP rusak secara online gitu. Nanti diarahkan wilayah mana, kabupaten mana ibaratnya. Nanti ada artikel-artikel yang menjelaskan kalau di wilayah kabupaten ini aplikasinya namanya ini, karena beda kabupaten aplikasinya beda-beda ya. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan hal yang besar, mungkin ya, hanya hal sepele aja, cuman bagi orang yang lagi bermasalah dengan kartu kependudukan ini adalah informasi yang sangat berguna ya teman-teman. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini buat teman-teman, semoga berguna, semoga bermanfaat. Sekian, sehat selalu, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.